Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Aulia dari kelas 11 1 nomor absen 4 akan melaksanakan praktik indikator asam basa dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bahan alam apa saja yang dapat dijadikan sebagai indikator asam basa melalui perubahan warna pada setiap larutan, serta menentukan sifat larutan gula, larutan soda kue, larutan pasta gigi, dan Sprite. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Alatnya yaitu gelas plastik, 3 pipet tetes, cobek, dan ulekan. Lalu bahannya ada Sprite, pasta gigi, cuka, gula, garam, soda kue, daun pandan, kapur sirih, kunyit, dan juga buah naga. Prosedur membuat larutan indikator alami. Pertama, kupas kunyit lalu potong kecil-kecil, setelah itu haluskan dengan menggunakan cobek dan ulekan. Kunyit yang sudah halus masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah berisi air hangat. Diamkan sekitar 20 menit lalu diaduk. Setelah itu, haluskan buah naga yang sudah dikupas dan dipotong dengan menggunakan cobek dan ulekan. Buah naga yang sudah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik yang sudah berisi air hangat. Diamkan dan lalu diaduk. Yang ketiga, potong daun pandan, kemudian haluskan dengan menambahkan sedikit air menggunakan cobek dan ulekan. Kemudian pindahkan ekstrak daun pandan dari cobek ke gelas plastik yang sudah disiapkan dengan menggunakan pipet tetes. Prosedur menentukan warna asam, basa, dan netral masing-masing indikator. Pertama, siapkan 3 buah gelas plastik yang sudah diisi dengan air hangat. Gelas pertama diisi dengan larutan garam dapur yang bersifat netral. Gelas kedua diisi dengan larutan kapur sirih yang bersifat basa. Kemudian gelas ketiga diisi dengan larutan cuka yang bersifat asam. Selanjutnya, ambil larutan indikator dari kunyit dengan menggunakan pipet tetes, lalu teteskan 2-3 tetes ke masing-masing larutan kapur sirih, larutan cuka, dan larutan garam. Hasilnya, indikator kunyit yang diteteskan ke larutan kapur sirih berubah warna menjadi merah muda. Yang diteteskan ke larutan cuka berubah menjadi kuning, dan yang diteteskan di larutan garam juga berubah menjadi kuning. Yang kedua, ambil larutan indikator dari buah naga dengan menggunakan pipet tetes, lalu teteskan sekitar 2-3 tetes ke masing-masing larutan kapur sirih, larutan cuka, dan larutan garam. Indikator buah naga yang diteteskan ke larutan kapur sirih berubah menjadi kuning, sedangkan yang diteteskan pada larutan cuka berubah warna menjadi ungu, lalu yang diteteskan pada larutan garam berubah warna menjadi ungu juga. Selanjutnya, ambil larutan indikator dari daun pandan dengan menggunakan pipet tetes, lalu teteskan sekitar 2-3 tetes ke masing-masing larutan kapur sirih, larutan cuka, dan larutan garam. Hasilnya, indikator pandan yang diteteskan ke larutan kapur sirih berubah warna menjadi kuning, sedangkan pada larutan cuka berubah menjadi hijau, dan larutan garam juga berubah menjadi hijau. Prosedur menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami. Pertama, siapkan 4 gelas plastik yang masing-masing sudah diisi dengan larutan gula, Sprite, larutan kapur sirih, dan larutan soda kue.
Lalu uji masing-masing sifat larutan dengan menggunakan salah satu indikator. Larutan gula yang ditetesi menggunakan indikator buah naga berubah warna menjadi pink keunguan. Sprite yang ditetesi dengan menggunakan indikator kunyit berubah warna menjadi kuning. Sedangkan larutan pasta gigi yang ditetesi menggunakan indikator pandan warnanya berubah menjadi hijau pucat. Dan yang terakhir, larutan soda kue yang ditetesi dengan indikator kunyit warnanya berubah menjadi kuning. Larutan gula berubah menjadi pink keunguan, Sprite berubah menjadi kuning, larutan pasta gigi berubah menjadi hijau pekat, dan larutan soda kue berubah menjadi kuning. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan. Pada tabel pertama, warna indikator. Percobaan pertama, larutan cuka yang bersifat asam ditetesi dengan indikator kunyit, warnanya berubah menjadi kuning. Sedangkan saat ditetesi dengan indikator buah naga, warnanya berubah menjadi ungu. Dan saat ditetesi indikator daun pandan, warnanya berubah menjadi hijau. Percobaan kedua dengan larutan kapur yang bersifat basah, ditetesi dengan indikator kunyit, warnanya menjadi merah muda. Saat ditetesi dengan indikator buah naga, warnanya menjadi kuning. Dan saat ditetesi dengan indikator daun pandan, warnanya juga menjadi kuning. Percobaan ketiga, larutan garam yang bersifat netral ditetesi dengan indikator kunyit, warnanya berubah menjadi kuning. Saat ditetesi dengan indikator buah naga, warnanya menjadi ungu. Dan saat ditetesi dengan indikator daun pandan, warna larutan garam menjadi hijau. Data hasil pengamatan warna dan sifat larutan. Pada percobaan pertama, dengan larutan pasta gigi yang ditetesi indikator daun pandan, warnanya berubah menjadi hijau. Ini menunjukkan bahwa larutan pasta gigi bersifat basah. Percobaan kedua, larutan soda kue yang ditetesi dengan indikator kunyit berubah warna menjadi kuning. Ini menunjukkan bahwa larutan soda kue bersifat asam. Percobaan ketiga, larutan gula yang ditetesi dengan indikator buah naga, warnanya menjadi merah muda keunguan atau pink keunguan. Dan ini menunjukkan bahwa larutan gula bersifat netral. Percobaan keempat, dengan menggunakan Sprite yang ditetesi dengan indikator kunyit, berubah warna menjadi kuning, sehingga Sprite termasuk larutan yang bersifat asam. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kunyit, buah naga, dan pandan dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa. Apabila indikator kunyit diteteskan pada larutan yang bersifat asam, maka warnanya akan berubah menjadi kuning. Sedangkan jika diteteskan pada larutan yang bersifat basa, warnanya berubah jadi merah. Untuk indikator buah naga yang diteteskan pada larutan yang bersifat asam, maka warnanya berubah jadi merah muda. Sedangkan jika diteteskan pada larutan yang bersifat basah, maka warnanya berubah menjadi kuning. Dan pada indikator daun pandan, jika diteteskan ke larutan yang bersifat asam, maka warnanya berubah menjadi hijau. Sedangkan jika diteteskan pada larutan yang bersifat basah, maka warnanya berubah menjadi kuning. Jika ketiga indikator alami tersebut diteteskan pada larutan yang bersifat netral, contohnya larutan garam, maka tidak akan mengalami perubahan warna. Indikator kunyit akan tetap berwarna orange, indikator buah naga akan tetap berwarna ungu, dan indikator daun pandan akan tetap berwarna hijau. Sekian percobaan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.